Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana bidinil islam wa syarrafa man yuwasiluna al-arham wa manahan nas alladzina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim tulad duhuri wal ayyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ma'adinil judi wal karam wa ma'adinil ilmi wal hikam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiz ziham. Amma ba'du fa ya ayyuhal kiram, para tuan guru, para asatidz, pemuka masyarakat lingkungan Masjid Jami' Darussalam yang sama-sama kita hormati, ayyuhal hadirun wal hadirat, Majelis Ta'lim Masjid Jami' Darussalam rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dan kondisi bagaimanapun kita berada. Semoga dengan penerimaan kita atas segala apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan merupakan kunci kesuksesan kita litaqarrub ilaih. Selawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah merevolusi kebudayaan kita dari jahiliyah menuju kepada kebudayaan yang bernilai tinggi baik di sisi manusia maupun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal hadirun wal hadirat, Majelis Ta'lim Masjid Jami' Darussalam rahimakumullah. Di malam hari ini kita akan lanjutkan pengajian pada malam hari Selasa yang kemarin, di mana ayat-ayat kurban telah kita bacakan tentang kurbannya Qabil dan Habil. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalullah minal muttaqin. Ceritakan olehmu kepada mereka cerita yang hak, cerita yang nyata, cerita yang sebenarnya tentang dua anak Adam yang berkurban, dan salah satu di antara mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang satu ditolak. Dan kemudian yang ditolak korbannya menyatakan la'aqtulannak, saya akan membunuhmu katanya. Kemudian dijawab innama yataqabbalullah minal muttaqin, sungguh kurban itu diterima oleh Allah dari orang-orang yang memiliki sifat muttaqin, sifat takwa. Itu sejarah atau kisah daripada Qabil dan Habil. Sifat takwa tersebut juga dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hajj ayat, kalau tidak salah ayat 27 atau 37. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Jadi Allah tidak menerima daging kurban juga darah kurban, akan tetapi Allah menerima sifat takwa, sifat takwa. Sekarang kita beralih ke kisah kurbannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah, kisah daripada Nabi Ibrahim ini sangat panjang. Dari mana kita memulai menceritakannya? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pernah berdoa. Di dalam Al-Quran diabadikan dalam surah As-Saffat
yang menyatakan Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah saya keturunan dari orang-orang yang soleh, termasuk orang-orang yang soleh. Fabasyarnahu bighulamin halim. Kemudian Allah mengaruniakan Nabi Ibrahim anak yang halim, anak yang lembut, bijaksana, sabar, yaitu Nabi Ismail. Tapi kalau kita membaca ayat ini, dia sangat berdekatan. Namun kejadiannya itu doa sejak baru menikah Nabi Ibrahim itu didoakan. Tapi Nabi Ibrahim nggak punya anak sampai Nabi Ibrahim syabah tua, sangat tua. Tuanya Nabi Ibrahim ini baru punya anak. Nah, kita ceritakan dari beliau masih punya istri satu. Nama istri beliau itu Siti Sarah. Sarah dulu adalah wanita yang paling cantik di masanya. Namanya Sarah itu. Sarah paling cantik di masanya. Tidak ada apa-apanya dibanding dengan artis Korea, artis Indonesia apalagi ya. Tapi Siti Sarah itu memang benar-benar luar biasa. Kenapa dikatakan luar biasa? Pernah diceritakan bahwa seorang raja sampai tergila-gila dengan istrinya Nabi Allah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim. Akan tetapi Allah memberikan mukjizat kepada Nabiullah Ibrahim ketika istrinya Siti Sarah diambil oleh raja. Siti Sarah berkata, jangan sentuh saya, karena suami saya adalah seorang utusan Nabiullah. Kalau engkau menyentuh saya, maka engkau akan menemukan akibatnya. Benar saja, ketika dia mau menyentuhnya dengan tangan kanan, maka tangan kanannya keper. Apa bahasanya, kita setruk tangan kanan. Tidak percaya raja ini. Dia berusaha memegang dengan tangan kiri juga. Tangan kirinya juga seperti itu. Tidak percaya raja itu. Akhirnya dia melangkah, ingin menerjang Siti Sarah, tapi lututnya juga keper. Nah, seperti itulah kisahnya. Akhirnya raja menyerah. Setelah sekian lama dia tidak sembuh, baik oleh tabib, dokter spesialnya raja maupun dokter yang ada di seluruh kerajaan itu, tidak akan mampu menyembuhkan. Karenanya dia menyerah dan memanggil Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim meminta dia untuk tobat dan bersyahadat gitu. Ketika dia bertobat, maka Nabi Allah Ibrahim mengangkat tangannya, sembuhlah raja tersebut. Kemudian Nabi Allah Ibrahim melanjutkan perjalanannya menuju ke Palestina. Di Palestina juga tidak punya anak Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim mengadakan rekreasi dakwah dan juga mencari refreshing bersama istrinya. Kan biasa kalau lamun dengan si sekat berdua anak, mesti dia mencari tempat-tempat yang refresh, tempat-tempat si bagus lah untuk berbulan madu. Makanya orang berbulan madu kadang direncanakan bulan madunya kemana, mau ke Bali, mau ke Jogja, ke Malang yang lebih dingin gitu, ke puncak tuh Rinjani itu, cuma ada vilanya Rinjani itu, yang ada bebalik doang di sana. Terus Sembalun ada villa di situ. Itu namanya bulan madu untuk mencari keturunan, biar laki refresh tenang, wanitanya juga refresh tenang. Tapi toh juga tidak punya anak. Oleh karenanya kata Siti Sarah,
wahai suamiku, sudah lama kita tidak bisa punya anak. Mungkin saya yang tidak bisa punya anak. Cobalah engkau menikah dengan yang lain. Wah, bagaimana ya? Yang lain sulit dicari. Siapa kira-kira? Mungkinlah Hajar. Hajar itu pembantunya. Mungkin Hajar. Dia anak yang baik, anak yang taat juga. Akhirnya usulan itu diterima oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Menikahlah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Nah, disitulah Nabi Allah Ibrahim dikaruniai anak yaitu Ismail alaihissalam. Jadi punya anak, setelah punya anak Allah perintahkan kepadanya untuk dibawa Siti Hajar ini ke padang pasir yang ada di Makkah, padang pasir. Kalau sekarang kita melihat Makkah itu megah ya. Kalau dulu di zamannya Nabiullah Ibrahim tidak ada apa-apa, bebalik denara, sepi, gantar. Nah, saat Nabiullah Ibrahim di sana. Nah, karenanya Ismail lahir keadaan kering seperti itu. Nah, ini kan Ismail butuh minum, tapi Siti Hajar minumannya aja tidak ada. Bagaimana ini? Ismail menangis, kecil Ismail bayi menangis. Akhirnya Siti Hajar mendengar suara air. Itu Siti Hajar ditaruh di situ, kemudian ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kembali ke Palestina, ditinggal di situ. Nah, Siti Hajar mendengar suara air. Akhirnya dia mencarinya dari bukit Sofa. Tidak ada suaranya. Kayak kedengaran di Marwah. Lari ke Marwah. Tidak ada di sana. Kedengarannya di Sofa. Lari ke bukit Sofa. Gitu dia. Itu yang membuat kita berlari-lari, sunnah lari-lari. Larinya perempuan kayak gimana sih? Ya seperti itu dah. Sunnahnya kita lari-lari. Gitu. Kita lari-lari kecil namanya ya. Lari-lari, perempuan lari-lari kecil mencari air. Itu ibadah haji itu mengingatkan kita sejarah. Oleh karena sebelum berangkat haji kita harus kuat-kuat mempelajari sejarah. Karena dengan sejarah itu Allah menguatkan fuad, hati kita, menguatkan keyakinan kita. Sering kita mempelajari sejarah, sehingga ketika kita di di Makkah Al-Mukarramah kita tahu, oh ini pembangunan Ka'bah itu bagaimana, terus kemudian air Zam-Zam itu sejarahnya gimana, sa'i itu bagaimana gitu. Nah, semuanya kita ketahui. Gitu, Hijr Ismail itu apa gitu. Terus mana namanya Babus Salam, mana namanya Jabal Qubais, mana tempat lahirnya Rasulullah. Jadi kita tahu. Jadi kita ketika nyampe di situ rasa terharu, rasa terenyuh kan kita. Itu kalau sekarang mah haji ya haji, mempelajari manasik ya 1 hari. Kalau manasik itu 1 hari nyampe, pakai ihram, tawaf kudum, selesai udah. Kalau mutamattu buka tahallul aja. Nanti kalau saatnya haji ya haji dari situ, gitu kan. Jadi tidak ada yang perlu di ini itu. Kalau doa-doa sunnah semuanya. Ya seperti ini. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kemudian setelah besar, sebelum besarnya Nabi Allah Ibrahim, sebelum lahirnya Nabi Allah Ismail, putranya Nabi Allah Ibrahim, sebelum lahirnya, sebelum pernah diceritakan, dikisahkan bahwa Nabi Allah Ibrahim itu punya kekayaan. Kekayaannya itu
hewan ternaknya, kambing saja itu hewan ternak itu dijaga oleh anjing pemburu. Jadi anjing itu bisa dididik, istilahnya dibina. Mau jadi apa anjing itu? Kayak sekarang kan ada anjing pelacak namanya. Nah itu memang dibiasakan dia untuk mencari apa gitu loh. Misalnya diajarkan dia mencari narkoba, maka sering dibina dia untuk mencium narkoba, sehingga dia mengendus-ngendus itu kalau ada narkoba, maka dia congkel-congkel kalau mobil itu atau tas itu ada narkobanya. Nah, itu bisa dibina. Itu di zaman Nabi Ibrahim juga seperti itu. Jadi dibina dia untuk menjaga hewan ternak. Kalau ada hewan buas yang lain untuk menerkam hewan ternak, maka yang maju pasukan anjing ini, gitu. Itu pasukan anjing itu jumlahnya 12.000. Anjingnya aja 12.000 banyak. Berarti hewan ternaknya kan lebih dari itu ya. Hewan ternaknya itu banyak sekali Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Itu 12.000. Sehingga Nabi Allah Ibrahim kalau berkurban itu 1.000 ekor unta, terus kemudian 300 ekor sapi, 100 ekor 1.000 ekor kambing, 300 ekor sapi, 100 ekor unta. Itu muatnya penduduk yang di sana. Kalau lebih dari situ mungkin penduduknya kebanjiran. Nah, seperti itu Nabi Ibrahim. Malaikat heran, malaikat. Wih, Ibrahim ini luar biasa katanya. Kok ndak tunak-tunak? Ndak tunak. Ini setiap tahun ini. Ndak tunak le kekayaan. Akhirnya ditanya oleh malaikat gitu, wahai Ibrahim, engkau hendak eman kok sama kekayaan? Nabiullah Ibrahim menjawab, ini kan cuma hewan ternak. Jangankan hewan ternak, saya kalau punya putra tak sembelih juga. Gitu. Kalau punya putra tak sembelih juga. Gitu, saya korbankan gitu untuk Allah. Itu waktu beliau ndak berhasil membuat anak, memproduk anak kan. Itu beristri sama Siti Sarah nggak punya gitu loh, sulit punyanya. Karena ujiannya sekarang nih, ujian. Tapi doanya tetap ya, Rabbi habli minas solihin, tetap doanya Nabi Ibrahim. Nah kemudian setelah memenuhi saran Siti Sarah untuk menikahi Siti Hajar, barulah Nabi Ibrahim punya putra Ismail. Dan putranya Ismail sudah beranjak mau dewasa baru turun teguran tentang nazar kalau punya putra bakal disembelih juga gitu, baru turun. Jadi kan orang udah lupa gitu. Falamma balagha ma'hu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Ketika umur Nabi Allah Ismail alaihissalam sudah bisa diajak untuk usaha, berarti sudah mau akil balik. Ada ulama menyatakan umur 13, ada umur 14. Kalau zaman dulu umur 14 atau umur 13 itu udah besar. Di zaman saya dulu SD itu kelas 6 udah ada yang menikah karena udah besar gitu. Kelihatannya besar. Kalau di zaman, apalagi zaman-zaman sebelumnya, di zaman saya SD aja ada yang teman yang kelas 6 SD udah menikah karena dia besar kelihatan. Fabalagha ma'ahu sa'yu qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara.
Jadi di sini sebelum dilanjut ceritanya, di sini Nabi Allah Ibrahim menyatakan, ya bunayya inni ara fil manam, saya melihat di dalam mimpi saya, anni adzbahuka fanzur madza tara, saya diperintahkan untuk menyembelihmu, fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu. Nah, ini yang coba kita tekankan, kita yang orang tua Rasulullah menyatakan muru auladakum bis-shalah wa huwa sab'i sinin, perintahkan anak kalian itu untuk sholat ketika dia sudah berumur 7 tahun, wadribu 'alaiha, dan pukul mereka ketika mereka meninggalkan sholat, mereka berumur 10 tahun. Pendidikan itu ya seperti itu dari Rasulullah SAW. Jadi anak 7 tahun, 10 tahun sampai dia mendekati akil baliknya itu takutnya sama kayu, bukan pakai nasihat. Le, enggak main HP, itu orang azan. Ayo matikan HP-nya. Mana dia mau? Semakin dia ambilkan aja kayu, ya bukan memukul orangnya, mungkin kasur kita pukul kan, atau tembok kita pukul gitu. Nah, dengan melihat tongkat pukul itu dia akan takut. Itu jiwa anak-anak. Tapi kalau anak itu sudah beranjak dewasa, jangan dipukul. Dia malah nanti psikologinya akan berubah, akan apa istilahnya, melawan, menentang. Nah, di sini Nabiullah Ibrahim ketika melihat Nabi Ismail sudah beranjak dewasa, maka diajak dia ngobrol. Inni asbahuka fanzur madza tara, saya di dalam mimpi diperintahkan menyembelihmu, maka bagaimanakah pendapatmu. Nah, jadi anak-anak itu kalau sudah besar bisa diikutkan untuk musyawarah keluarga gitu, musyawarah keluarga. Jadi di apa istilahnya, dibina mereka akan merasa diperhatikan kalau dipanggil dia mereka untuk diskusi. Nabiullah Ismail menjawab, qala ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu. Nah, ini kita harus laksanakan apa yang telah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna daripada watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Kita harus saling mendukung di dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Harus saling mendukung. Kita diperintah untuk musyawarah kita. Di dalam musyawarah kita menemukan kesepakatan, hasil dan keputusan, maka kita harus saling mendukung di situ. Jangan karena kita jadi ketua, sudah ada hasil rapat keputusan, di luar rapat kita rubah karena kita memiliki kekuasaan jadi ketua. Itu tidak boleh itu. Nah, begitulah kita mencapai derajat al-halim. Kita harus bijaksana, tempatkan segala sesuatu itu sesuai dengan tempatnya. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, kerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu dan saya akan bersabar di dalamnya. Nah, semua kita juga seperti itu. Insyaallah kita akan selalu bersabar di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Washolli li rabbika wanhar, maka salatlah engkau dan berkorbanlah. Ini perintah pakai fil amr, fasholli, salat kalian, salat engkau, wanhar, dan berkorbanlah engkau. Jadi semua kita berkorban. Nah, kita bersabar di situ. Namun yang penting adalah kita harus menata niat yang penting. Man kanat hijratuhu ilallah wa rasulih wa hijratuhu ilallah wa rasul.
Barang siapa yang niatnya untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan syafaatnya Rasulullah, maka niatnya itu akan sampai di sana. Akan tetapi kalau niatnya lain daripada situ, maka tujuan itu hanya sampai kepada yang diniatkan. Wallahu a'lam bissawab. Sebagaimana yang telah diberitakan tadi, kita mungkin banyak jamaah yang tidak sempat naik, mungkin juga mempersiapkan acara keluarga. Jadi kita juga pengajiannya tidak terlalu lama, cukup sampai azan saja. Wallahu a'lam bissawab.